Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali materi perkuliahan plumbing, yaitu tentang sistem penyediaan air bersih. Pada video sebelumnya, itu yang kita bahas adalah penentuan kebutuhan air dalam bangunan gedung. Nah, hari ini kita sistem penyediaan air bersihnya, yaitu bagaimana jaringan perpipaan di dalam bangunan gedung ataupun di airnya. Nah, dalam penyediaan sistem air bersih, ada 4 sistem, yaitu sistem sambungan langsung, sistem sambungan tangki atap, dan sistem tangki tekan, serta sistem tanpa tangki atau booster system. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk sistem sambungan langsung, dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan pipa utama penyediaan air bersih perusahaan air minum atau PDAM lah yang pada di Indonesia ya namanya PDAM saat ini. Nah, sistem ini terutama diterapkan untuk perumahan dan bangunan gedung yang kecil dan rendah. Biasanya hanya untuk rumah 2 tingkat maksimum. Nah, untuk penyediaan air bersih dengan sistem sambungan langsung ini. Nah, dan pemilihan sistem ini didasarkan kepada kapasitas dan tekanan air yang disuplai cukup. Nah, jadi tergantung kepada tekanan air biasanya, yaitu tadi saya sampaikan bahwa untuk rumah 2 lantai biasanya yang cukupnya. Karena ini langsung dari perusahaan air minum ataupun pihak swasta, tetapi kalau di Indonesia wajib itu dari perusahaan air minum yang dimiliki daerah atau pemerintah. Cuman sekarang ya juga ada nih sambungan langsung ini ya dari ini sumur-sumur yang kelompok masyarakat dan lain sebagainya, sumber air kelompok masyarakat ataupun mata air. Nah, ini sistem model sambungan langsung. Ini katup penutup dalam persil, ini ada di sini dia teman-teman, ini dalam persil. Nah, kalau ini di luar persil. Nah, ini perbedaannya. Nah, jadi perbedaannya ini. Selanjutnya ini meteran airnya. Nah, langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke keran dan dialirkan ke bak mandi dan ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ini dari pipa PDAM lah, bisa dibilang seperti itu ya, pipa distribusi PDAM disambungkan langsung masuk ke dalam rumah. Nah, ini sistem sambungan langsung. Ini ada valve-nya atau katup penutupnya, ada meteran airnya. Nah, kalau di sini katup penutupnya ada di sini. Nah, di luar, terus yang ini di dalam meteran airnya. Jadi ada 2 pilihan, katup penutup dalam persil atau di luar persil atau di bawah jalan nih. Nah, ini batas persilnya, ini batas persilnya. Nah, ini di dalam, ini di luar di sini. Nah, ini untuk sistem sambungan langsung. Nah, terus ada lagi sistem tangki atap. Nah, ini sistem ini ya apabila sistem sambungan langsung oleh berbagai alasan tidak dapat diterapkan, sebagai gantinya banyak sekali digunakan sistem tangki atap. Ya selama ini kalau di rumah-rumah ya tandon air lah, bahasa awamnya seperti itu. Dalam sistem ini juga air ditampung terlebih dahulu dalam tangki bawah atau ground tank atau ground reservoir yang berada di lantai terendah bangunan atau di bawah muka tanah biasanya. Dan kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap atau di atas lantai tertinggi bangunan. Dari tangki ini air dialirkan ke seluruh bangunan. Ini sistem tangki atap ini biasa digunakan karena ini selama air yang digunakan itu perubahan tekanan yang terjadi pada plumbing hampir tidak berarti. Nah, kenapa ini diterapkan ya karena suplai airnya terus ada dari bawah ke atas. Nah, nanti air mengalir dari atas ke bawah itu ya dari sisi tekanan, kecepatan dan debit itu tidak berarti perubahannya. Nah, perubahan tekanan hanya akibat perubahan muka air dalam tangki atap. Biasanya pada
titik terendah, titik tertentu, dia akan mengisi lagi menggunakan pompa biasanya itu. Terus ada lagi sistem pompa yang menaikkan air ke tangki atap bekerja secara otomatis, ada sistem otomatis. Nah, saat ini sangat banyak dijual secara umum di toko-toko bangunan itu ya sistem pompa otomatis. Nah, jadi air masuk dari tangki bawah atau ground tank ke tangki atas itu menggunakan pompa secara otomatis. Dan ini sangat sederhana, sehingga kecil sekali kemungkinan timbulnya kesulitan. Pompa biasanya dijalankan dan dimatikan oleh alat yang dapat mendeteksi muka air dalam tangki atap. Terus perawatan tangki atap sangat sederhana dibandingkan dengan misalnya tangki tekan. Nanti ada setelah ini tangki tekan ya teman-teman ya. Nah, terus pasang alarm yang memberikan tanda suara untuk muka air rendah dan air penuh. Jadi ada alarmnya untuk batas atas dan batas bawah tangkinya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Ini sumber airnya, ini katupnya tadi, ini meteran airnya. Sumber airnya di sini bisa dari PDAM ataupun sumur dalam dan lain sebagainya. Nah, dan ini tangki bawahnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi ini nanti, nah, ketika sudah capai batas tertentu, ini akan otomatis menutup biasanya atau settingannya seperti itu. Nah, pada titik terendah tertentu, nah dia juga akan otomatis membuka lagi kerannya. Nah, dan ini pompa. Nah, ini dialirkan ke atas menuju tangki atap. Ini tangki atap atau biasa disebut elevated reservoir atau teman-teman mengenalnya tandon air. Nah, ini ada pipa peluap. Nah, ini pipa untuk mengurasnya. Jadi pada batas tertentu, nah titik tertingginya otomatis nanti pompa ini akan mati. Nah, begitu juga ketika sudah mendekati garis katup utama untuk penyediaan air pompanya. Jadi memang ada sistem otomatisnya. Nah, dari tangki atap inilah air dialirkan menuju ke bangunan gedung, entah berapa lantai, 3 lantai plus 2 basement. Nah, ini bisa jadi untuk ground tanknya diletakkan di basement paling bawah atau biasanya ditimbun di dalam tanah. Nah, terus ada sistem tangki tekan. Nah, ini nanti tanpa tangki atap langsung dialirkan ke sistem jaringan plumbing air bersih. Nah, fungsinya yaitu memberikan tekanan konstan pada sistem, sama mengatur hidup mati pompa secara otomatis juga, serta menyimpan air. Prinsip kerja dari sistem ini yaitu air yang telah ditampung di dalam tangki bawah dipompakan ke dalam suatu bejana tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi dan air dapat dialirkan ke dalam sistem distribusi bangunan. Nah, pompa juga bekerja secara otomatis. Lebih menguntungkan dari segi estetika nih tangki tekan karena di atas tidak perlu ada tangki atap ataupun elevator reservoir atau tandon air. Nah, serta mudah perawatannya karena dapat dipasang dalam ruang mesin bersama pompa-pompa lainnya. Namun nanti biasanya ya ini masalah perawatan sih tergantung ya. Nah, ketika penggunaan juga bergantung ke penggunaannya. Nah, selanjutnya harga awal lebih rendah dibandingkan dengan tangki yang harus dipasang di atas menara atau tangki atap, serta dapat dikombinasikan sebagai booster pump atau pompa booster. Nah, namun kekurangannya ini ada fluktuasi nih tekanan sebesar 1 kg per cm persegi ataupun 10 MKA. Sangat besar dibandingkan dengan sistem tangki atap yang hampir tidak ada fluktuasi tekanannya. Nah, fluktuasi yang besar ini dapat menimbulkan fluktuasi aliran air yang cukup berarti pada alat plumbing dan pada alat pemanas gas dapat menghasilkan air dengan temperatur yang berubah-ubah. Kalau umpamanya nanti ada pipa air panasnya, tapi kelemahannya ya fluktuasi tekanannya. Nah, untuk sistem tangki tekan ini. Nah, dengan berkurangnya udara dalam tangki tekan, maka tiap berapa hari sekali harus ditambah udara pompa dengan kompresor. Jadi ada kompresor tambahan untuk menambah tekanan udaranya. Nanti kita lihat gambarnya.
Selanjutnya, sistem tangki tekan dapat dianggap sebagai suatu sistem pengaturan otomatis pompa penyediaan air saja, dan bukan sebagai sistem penyimpan air seperti tangki atap. Jadi dia memang hanya untuk mengalirkan air saja. Jadi bertekanan dari bawah ada pompa tekanan langsung masuk ke alat plumbing ataupun sistem plumbing air bersihnya. Dan karena jumlah air yang efektif dalam tangki tekan yang relatif sedikit, maka pompa akan sering bekerja. Dan hal ini akan menyebabkan keausan pada saklar yang lebih cepat. Jadi pompanya juga lebih mudah rusaknya ini teman-teman kalau menggunakan tangki tekan. Ini contohnya. Nah, ini di atap, nggak ada tangki atap. Tadi kan kalau tangki atap ada di sini nih ya. Nah, ini nggak ada. Ini sama sumber airnya bisa dari PDAM ataupun dari sumber dalam. Terus ini juga gerontengnya sama. Nah, yang ini pompanya, yang tadi tangki atap itu ke atas, ini masuk ke dalam tabung vakum ini, teman-teman. Tabung vakum ini. Nah, terus ada kompresor di sini yang ada tekanan udara. Sehingga kalau ini air mengalir ke sini, nah air masuk di sini, di atas ini ada tekanan udara. Karena ini ada air, ini kan kosong nih. Nah, air akan mengalir ke pipa ini. Nah, masuklah ke alat-alat plumbing pada saat digunakan. Masalahnya adalah, nah, ketika ini ditutup, satu keran ini ditutup, maka ketika kita menggunakan air, kerannya ditutup, ya udah pompanya akan otomatis mati. Beberapa menit kemudian orang di lantai 2 pompanya buka keran, akhirnya hidup lagi. Nah, pompanya inilah yang menyebabkan pompanya mudah aus. Terus sistem tanpa tangki. Nah, dalam sistem ini tidak digunakan tangki apapun, air dipompakan langsung nih ke sistem distribusi bangunan. Dan pompa penghisap air langsung dari pipa utama atau dari PDAM. Namun ini dilarang di Indonesia. Kenapa dilarang? Nanti ini menyebabkan kerusakan pada jaringan air bersih sendiri, entah di PDAM ataupun di rumah. Nah, setelah masuk rumah. Ini seperti ini, teman-teman. Biasanya, nah, pompa yang sistem tanpa tangki ini, tadi kan sistem sambungan langsung ya, ini gambar sistem sambungan langsung. Biasanya di sini akan ada pompa nih, teman-teman. Nah, di sini letakkan pompa. Nah, atau di sini juga bisa diletakkan pompa. Atau di sini. Nah, diletakkan pompa atau di sini. Nah, efeknya apa? Pipa ini ketika pompa ini dihidupkan, pompanya on, maka semua disedot airnya. Kalau seumpamanya tidak ada air, maka udara yang disedot. Sehingga apa? Ada vakum di sini yang disedot, sehingga apa? Ini akan merusak pipa. Entah pipa PDAM-nya atau pipa yang masuk ke persil. Inilah kenapa tidak boleh menggunakan yang namanya sistem tanpa tangki. Nah, ini ada peralatannya. Tadi kita sudah bahas untuk sistem penyediaan airnya. Nah, ada sistem sambungan langsung menggunakan tangki atap, terus menggunakan tangki tekan dan tanpa tangki. Yang bisa digunakan biasanya adalah sistem sambungan langsung, tangki atap, dan tangki tekan. Nah, tapi untuk sistem sambungan langsung biasanya untuk rumah-rumah yang ataupun bangunan 2 lantai. Itu pun biasanya di lantai kedua tekanannya sudah berkurang karena pakai sistem sambungan langsung. Nah, selanjutnya pada bangunan yang tinggi biasanya menggunakan tangki atap atau tangki tekan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan tangki atap atau tangki tekan untuk tugas perencanaannya. Terus sistem untuk peralatan penyediaan air bersih, nah ada tangki airnya. Nah, untuk tangki air bawah biasanya kapasitas air harus cukup besar, terbuat dari baja, beton bertulang, kayu atau fiberglass. Besar biasanya, nanti kita lihat fotonya ada. Terus tangki atap menyimpan air untuk kebutuhan singkat. Biasanya itu tandon air yang merek-merek tertentu ya. Nah, yang kapasitasnya 1 meter kubik, 2 meter atau 3 meter kubik. Nah, sama menstabilkan tekanan air fungsinya supaya airnya bisa mengalir terus, ya makanya ada persediaan di tangki atap. Serta terbuat dari plat baja, kayu, dan fiberglass reinforced plastik. Nah, kalau untuk tangki tekan, dia untuk menyimpan air dengan tekanan tinggi. Ini contoh-contohnya, contoh konstruksi tangki air minum atas atau tangki atap. Nah, teman-teman di buku Morimura bisa dilihat ini. Nah,
Ini tangki air minum panel pelat baja, ini pelat baja, ini di bawah. Ini pelat baja supaya tidak berkarat. Kalau besi biasanya dia akan berkarat. Tapi ini, nah ini yang campuran fiber. Nah, ini plat komposit. Ini plat tunggal. Seperti ini. Nah, ini yang banyak di pasaran saat ini, teman-teman. Saya sengaja cari di internet supaya kita melihat ini. Ini untuk tangki atap kebanyakan. Nah, tapi ini biasanya ini bisa juga untuk tangki bawah nih yang besar-besar nih, teman-teman, yang kapasitas 5 meter kubik ataupun sampai 10 atau 20 meter kubik. Nah, dan ini yang model tangki bawah kebanyakan. Nah, jadi ini untuk ground tank-nya. Nah, ini jadi ground tank. Nanti sistem dari sini ini dipompa ke atas. Ini tangki atapnya, teman-teman. Nah, tangki atap baru dialirkan ke ini urinal, kloset untuk mencuci dan lain sebagainya. Nah, atau ke sini untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Tapi ini tangki bawahnya ada di sini, ground tank dialirkan ke atap dulu. Atau nih seperti ini juga bisa nih. Nah, ini ground tank-nya. Nah, terus dialirkan ke ini ke kloset untuk ini, nah atau untuk sistem air panas untuk mandi atau untuk menyiram tanaman. Nah, ini yang model sistem penyaluran tangki atap. Nah, atau bisa juga sistem tangki tekan juga boleh nih seperti ini. Nah. Oke, teman-teman, itu untuk sistem penyediaan air bersih. Nah, teman-teman bisa memilih sistem apa yang akan digunakan. Nah, kalau saya sarankan ya pilih antara sistem tangki tekan atau tangki atap. Nah, sehingga nanti memang harus menghitung kebutuhan air. Setelah diketahui kebutuhan airnya, baru kita menentukan apa tangki bawah atau ground tank sama tangki atapnya. Kalau menggunakan tangki atap, dihitung apa tangki tekannya berapa. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pengantar sistem penyediaan air minum khusus untuk jaringannya. Nah, nanti akan ada perhitungan-perhitungan kebutuhan untuk volume tangki bawah dan tangki atap dan tangki tekan. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.